Di salah satu sudut Jakarta yang padat dan bising, hidup seorang anak laki-laki bernama Arga. Usianya baru menginjak 15 tahun, tapi kehidupannya sudah jauh dari kata normal. Ia bukan anak sekolah. Ia juga bukan anak rumahan. Ia adalah anak jalanan tumbuh besar di ganggang sempit dan tidur di bawah jembatan layang. Namun Arga bukan sembarang anak jalanan. Ia cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan memiliki kemampuan mengingat yang luar biasa. Sejak kecil, ia suka memperhatikan. Ia mengamati orang-orang, mendengarkan pembicaraan di warung kopi, dan mencatat diam-diam di kepalanya. Apapun yang ia lihat dan dengar, seolah melekat di dalam pikirannya seperti lem kuat. Setiap sore, Arga punya satu kebiasaan yang berbeda dari anak jalanan lainnya. Ia akan berjalan menyusuri koridor Rumah Sakit Bina Sehat, rumah sakit swasta besar di Jakarta Selatan, tempat orang-orang kaya biasa berobat. Ia menyelinap masuk dengan alasan yang selalu sama, menjenguk Om. Tak ada yang benar-benar percaya, tapi petugas keamanan yang sudah terbiasa melihat wajahnya akhirnya membiarkan dia lewat. Namun Arga tidak punya Om. Ia hanya ingin masuk dan duduk diam di ruang tunggu, membaca brosur medis, mendengar percakapan perawat, atau melihat wajah-wajah penuh harap dan cemas dari keluarga pasien. Baginya, rumah sakit adalah sekolah yang tak pernah ia miliki. Suatu hari, langkah kakinya terhenti di depan sebuah kamar khusus di lantai 3. Kamar itu sepi, dijaga ketat, dan tirainya selalu tertutup rapat. Di pintu tertulis, Kamar Isolasi VIP 301. Rasa penasaran Arga tak bisa dibendung. Setelah mengamati selama beberapa hari, ia menyadari bahwa pasien di kamar itu adalah seorang pria tua yang terbaring koma. Tak ada alat bantu napas, tapi tubuhnya nyaris tak bergerak. Hanya detak jantung dan garis-garis di monitor yang membuktikan bahwa ia masih hidup. Suatu sore, saat perawat keluar untuk mengambil laporan, Arga menyelinap masuk. Ia duduk di kursi sudut ruangan dan memandang pria itu dalam diam. Tak ada yang terjadi, tapi entah kenapa, Arga merasa terpanggil untuk berkata sesuatu. "Halo, Pak. Saya Arga. Nggak tahu kenapa saya masuk ke sini, tapi sepi banget ya?" Ia tertawa kecil. "Kalau Bapak bisa dengar, mungkin Bapak bosan dengerin suara mesin doang." Ia lalu mulai bercerita tentang betapa panasnya cuaca hari itu, tentang tukang bakso yang mangkal di depan rumah sakit, tentang anak kecil yang menangis karena kehilangan balon. Arga bercerita seperti sedang berbicara dengan seseorang yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah hampir 30 menit, ia berdiri dan berbisik, "Sampai ketemu besok, ya." Keesokan harinya, ia kembali. Lalu keesokan harinya lagi. Perawat mulai heran melihat anak itu datang terus. Namun, mereka juga tidak menemukan alasan untuk mengusirnya. Arga tidak mengganggu siapapun. Ia hanya duduk dan bercerita. Yang mereka tidak tahu, setiap kali Arga bicara, monitor jantung pasien menunjukkan fluktuasi yang lebih aktif. Dan itu membuat penasaran satu orang, Dr. Raka, dokter spesialis saraf yang menangani pasien tersebut. Pasien itu adalah Pak Surya Adinata, seorang tokoh bisnis nasional yang koma selama 12 tahun akibat kecelakaan misterius. Tak satu pun terapi medis selama ini menunjukkan kemajuan berarti. Namun sejak beberapa hari terakhir, catatan aktivitas otak Pak Surya menunjukkan peningkatan kecil tapi konsisten. "Ini tidak mungkin kebetulan," kata Dr. Raka sambil menatap grafik EEG. Ia lalu memanggil tim medis untuk melakukan observasi diam-diam. Pada hari keempat, Arga kembali datang. Kali ini, kamera CCTV diarahkan khusus ke dalam kamar. Mikrofon kecil diletakkan tanpa sepengetahuan Arga. Arga duduk dan mulai bercerita lagi. Tentang hujan deras yang membanjiri halte, tentang mimpi aneh yang ia alami malam sebelumnya, tentang rasa rindu akan ibunya yang wajahnya pun sudah samar-samar di ingatannya. Lalu sesuatu terjadi. Tangan kanan Pak Surya yang selama ini tak bergerak, tampak berkedut perlahan. Monitor detak jantung melonjak. Perawat menahan napas. "Dia!" merespons, bisik salah satu perawat dengan mata membelalak. Malam itu, Dr. Raka membuat laporan resmi ke keluarga Pak Surya. Dan esok paginya, seseorang datang menemui Arga untuk pertama kalinya. Seorang perempuan muda, anggun dan tegas,
dengan mata tajam dan langkah mantap. Namanya Ayu Surya, putri tunggal Pak Surya. Ia berdiri di depan Arga yang sedang membaca selebaran tua di ruang tunggu. Kamu Arga? Arga mengangguk, sedikit bingung. Aku Ayu, anak dari pria yang kamu temui setiap hari. Aku ingin tahu kenapa kamu melakukan ini. Dan, siapa kamu sebenarnya? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada yang Ayu sadari. Arga menatapnya dengan mata yang tak gentar. Aku cuma anak biasa yang kebetulan punya waktu dan rasa ingin tahu. Tapi kalau memang kehadiran aku membantu ayahmu, mungkin itu bukan kebetulan. Ayu tidak menjawab. Tapi dari ekspresi wajahnya, jelas ia belum bisa memutuskan apakah Arga adalah ancaman, harapan, atau keduanya. Ayu Surya duduk di ruang kerja ayahnya yang kini telah menjadi miliknya selama lebih dari 1 dekade. Dinding dipenuhi lukisan-lukisan tua pilihan Pak Surya, meja kayu jati besar di tengah ruangan masih tertata rapi seolah pemilik aslinya akan masuk kapan saja. Namun kenyataannya, pemilik itu telah terbaring diam selama 12 tahun. Sejak kecelakaan mobil yang misterius itu, hidup Ayu berubah total. Ia baru saja lulus dari universitas saat kabar buruk itu datang. Tak hanya kehilangan figur ayah secara fisik, ia juga harus mewarisi kekuasaan yang begitu besar di usia yang belum matang. Perusahaan, saham, media, keluarga besar semua menyorot ke satu titik, dirinya. Selama bertahun-tahun, Ayu memimpin dengan kepala dingin dan hati tertutup. Ia membangun reputasi sebagai pemimpin tangguh dan cerdas. Tapi tak banyak yang tahu bahwa setiap malam, sebelum pulang, ia masih menyempatkan diri duduk di samping ranjang ayahnya, berharap suatu hari suara itu akan kembali. Namun harapan itu semakin lama semakin tipis. Sampai seorang anak jalanan bernama Arga muncul dari ketidakjelasan. Ayu menonton kembali rekaman CCTV dari kamar ayahnya. Dalam video itu, Arga duduk di kursi dengan santai, berbicara seolah Pak Surya bisa mendengarkan. Ia menceritakan mimpi, lelucon, bahkan kisah masa kecilnya yang keras. Tak ada naskah. Tak ada rencana. Hanya kejujuran yang mentah. Dan yang mengejutkan, monitor aktivitas otak Pak Surya menunjukkan respons yang tidak pernah muncul sebelumnya. Ayu merasa bingung. Bagaimana mungkin seorang anak tanpa pendidikan medis bisa memicu reaksi yang tidak berhasil dilakukan oleh tim dokter selama lebih dari 1 dekade? Ia memutuskan untuk menemui Arga secara langsung. Pertemuan pertama mereka berlangsung singkat, penuh curiga dan kebingungan. Tapi saat Arga berbicara, Ayu menangkap sesuatu yang jarang ia temui dalam ruang rapat atau konferensi bisnis, ketulusan. Namun, Ayu tidak mudah percaya. Ia memanggil Dr. Raka dan berdiskusi panjang. Menurut Anda, apa ini hanya kebetulan? Dr. Raka Menggeling perlahan. Saya tidak percaya pada kebetulan dalam konteks neurologi, Bu Ayu. Otak manusia adalah hal paling misterius yang kita miliki. Dan stimulus emosional terutama dari suara kadang memiliki dampak yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Ayu terdiam. Kalau begitu, katanya akhirnya, izinkan anak itu terus datang. Tapi saya ingin pengawasan penuh. Kamera, sensor, catatan harian. Semuanya. Dr. Raka menyetujui dengan anggukan. Beberapa hari berikutnya, Arga mulai dianggap sebagai bagian dari rutinitas perawatan. Ia tetap datang setiap sore, duduk, dan berbicara kepada Pak Surya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun kini, setiap gerakannya direkam dan dianalisis. Yang mengejutkan semua orang, tren positif pada aktivitas otak Pak Surya terus berlanjut. Detak jantungnya menjadi lebih stabil saat Arga berbicara. Tekanan darahnya turun saat mendengar suara tawa. Bahkan, sesekali, matanya bergerak sedikit seolah mengikuti suara Arga. Pada suatu sore, Ayu diam-diam berdiri di balik jendela kaca satu arah di luar kamar ayahnya. Ia melihat Arga membaca puisi dari potongan majalah tua. Bapak, saya nemu puisi bagus nih hari ini. Judulnya, Rindu Tak Bernama. Kayaknya cocok buat Bapak yang diam terus tapi kayaknya banyak yang dipikirin. Ayu menatap wajah ayahnya yang tetap tenang, tapi berbeda. Ada sesuatu yang berubah. Entah itu ekspresi yang sedikit melunak atau ketegangan di dahi yang perlahan mengendur. Ia tidak bisa menjelaskannya,
tapi ia merasakannya. Setelah sesi selesai, Ayu memanggil Arga ke ruang konsultasi. Apa yang kamu lakukan saat bersama ayah saya? Arga tampak bingung. Cuma cerita, Bu. Tentang hari saya, tentang orang-orang yang saya temui. Kadang saya bikin cerita lucu atau cerita sedih. Kamu nggak punya latar belakang psikologi atau terapi? Arga menggeleng. Enggak, Bu. Tapi saya sering dengerin orang tua yang sendirian. Di jalan, di rumah sakit. Mereka cuma butuh ditemani. Kadang cuma dengan dengerin suara orang lain, mereka merasa hidup. Kata-kata itu menghantam Ayu lebih keras dari yang ia harapkan. Ia mulai menyadari bahwa apa yang dilakukan Arga bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari di sekolah elit atau diprogramkan dalam sistem terapi. Itu adalah empati yang murni. Sesuatu yang sudah lama hilang dari kehidupannya. Hari demi hari berlalu. Pak Surya menunjukkan reaksi fisik yang semakin jelas. Sesekali, jari-jarinya tergerak. Kelopak matanya berkedip 2 kali saat mendengar nama Ayu. Para dokter mulai menyusun laporan bahwa fase koma bisa jadi akan bertransisi ke keadaan minimal sadar. Dan semua bermula dari suara seorang anak jalanan. Namun tentu saja, tidak semua pihak senang dengan perubahan ini. Beberapa anggota Dewan Direksi perusahaan Surya Group mulai bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Arga sebenarnya? Apa dia punya hubungan dengan masa lalu Pak Surya? Ayu tahu bahwa ketenangan ini tidak akan bertahan lama. Ia harus mengambil keputusan besar. Menjauhkan Arga sebelum jadi skandal? Atau membiarkannya tetap menjadi bagian dari proses yang nyaris seperti mukjizat ini? Malam itu, Arga duduk sendirian di taman kecil belakang rumah sakit, di antara lampu-lampu taman yang temaram dan suara jangkrik yang samar. Di tangannya ada secari kertas lusuh yang ia temukan di meja perawat, puisi pendek yang ditulis pasien lama dan ditinggalkan begitu saja. Ia membacanya pelan, membatin setiap baitnya. Kadang suara tak perlu keras. Cukup hadir di antara diam. Dan hati yang luka akan menemukan jalan pulang. Sejak pertemuannya dengan Ayu, Arga merasa ada jarak yang tak bisa ia jembatani. Bukan karena Ayu memusuhi dia, melainkan karena ada sesuatu dalam diri perempuan itu yang terasa seperti tembok kokoh, tinggi, dan dijaga dengan baik. Namun, Arga tidak berniat menembusnya. Ia hanya ingin melakukan apa yang bisa ia lakukan, hadir. Keesokan paginya, Ayu memutuskan untuk mengadakan pertemuan internal terbatas bersama Dr. Raka dan tim etika medis rumah sakit. Ia menyadari bahwa keterlibatan Arga dalam proses perawatan ayahnya mungkin menimbulkan pertanyaan dari sisi hukum dan etika. Secara formal, dia bukan tenaga medis. Dia bahkan bukan anggota keluarga. Tapi kita membiarkannya masuk setiap hari dan berinteraksi langsung dengan pasien VIP, ucap salah satu staf rumah sakit. Namun semua data menunjukkan kemajuan signifikan sejak kehadirannya, bantah Dr. Raka. Ayu mendengarkan dalam diam. Akhirnya ia berkata, kita tidak bisa menilai semuanya dari gelar atau status sosial. Apa yang Arga lakukan memang tidak konvensional, tapi hasilnya nyata. Kalau perlu, saya akan mengangkat dia sebagai relawan resmi, melalui prosedur yang sah. Semua yang hadir terdiam sejenak, lalu mengangguk. Hari-hari berikutnya, hubungan antara Arga dan Ayu mulai berubah perlahan. Ayu sesekali mengantar Arga ke kamar ayahnya, bahkan beberapa kali duduk mendengarkan dari kejauhan. Ia mulai menyadari bahwa setiap kali Arga berbicara, bukan hanya ayahnya yang tenang, tetapi hatinya sendiri juga mulai terbuka. Suatu sore, Ayu bertanya, kamu gak pernah sekolah ya? Arga mengangguk. Cuma sampai kelas 3 SD. Setelah itu, ibu meninggal, dan saya hidup sendiri. Bapakmu? Saya nggak tahu. Kata ibu, dia kerja di luar kota waktu saya masih bayi. Tapi setelah itu, nggak pernah kembali. Ayu menunduk, meremas jari-jarinya sendiri. Ada perasaan aneh yang mulai mengendap di hatinya. Seperti ada benang samar yang menghubungkan kisah Arga dengan masa lalu keluarganya tapi ia belum tahu apa. Malam itu, Ayu pulang ke rumah dan membuka kembali kotak dokumen lama milik ayahnya. Kotak itu berisi surat-surat lama, agenda bisnis, dan catatan pribadi yang ditulis tangan. Di antara tumpukan kertas, ia menemukan selembar foto usang.
Foto itu memperlihatkan ayahnya bersama seorang pria muda berseragam kerja proyek. Di balik foto itu tertulis, Site Proyek Bandung 2009 bersama Reza, Kepala Teknis. Ayu Menggerakan Kening. Nama itu asing tapi juga terasa akrab. Ia segera membuka laptop dan mencari file proyek-proyek lama yang pernah ditangani Surya Group. Proyek tahun 2009. Konstruksi jembatan layang di Bandung. Nama kepala teknis, Reza Wijaya. Namun laporan proyek itu ternyata tidak lengkap. Ada beberapa halaman yang hilang. Di antara laporan kerusakan struktur dan kecelakaan kerja, tertulis catatan tangan ayahnya. Harus diselesaikan diam-diam. Nama Reza jangan muncul di berita. Ayu terpaku. Kepalanya dipenuhi kemungkinan-kemungkinan yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia kembali memikirkan Arga. Ibu meninggal. Tidak tahu siapa ayahnya. Pernah menyebut kalau ibunya pernah bekerja sebagai staf kebersihan di proyek bangunan di Bandung. Ayu merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut. Takut bahwa anak yang kini membantu ayahnya pulih bisa jadi anak dari seseorang yang pernah disingkirkan oleh keluarganya. Keesokan harinya, Ayu memanggil Arga untuk berbicara secara pribadi. Aku mau tanya sesuatu yang penting. Ibumu, waktu hidup, pernah cerita tentang ayahmu? Namanya, pekerjaan, apapun. Arga tampak bingung. Namanya Reza, katanya kerja di bangunan. Tapi saya nggak tahu lebih dari itu. Ibu nggak pernah cerita detail. Ayu menelan ludah. Semuanya semakin jelas. Ia berdiri dan berkata pelan, kita akan bicara lagi nanti. Arga hanya mengangguk, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malamnya, Ayu menatap ayahnya yang masih terbaring dengan ekspresi yang tak bisa ia jelaskan sendiri. Campuran antara amarah, penyesalan, dan rasa bersalah. Bapak, apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Bisiknya. Dalam hening, Ayu memutuskan satu hal, ia harus tahu kebenaran. Sejak malam itu, Ayu hampir tidak bisa tidur. Nama, Reza Wijaya, terus berputar dalam kepalanya seperti gema yang tidak mau hilang. Ia adalah kepala teknis proyek lama milik ayahnya, muncul dalam satu foto bersama almarhum Reza dan Pak Surya. Dan kini, nama itu kembali melalui mulut seorang anak jalanan bernama Arga yang entah mengapa, terasa begitu dekat dengan masa lalu yang selama ini ia hindari. Keesokan harinya, Ayu datang lebih pagi dari biasanya ke kantor pusat Surya Group. Ia langsung menuju ruang arsip, meminta semua dokumen proyek Bandung tahun 2009. Tumpukan dokumen lusuh dan berdebu memenuhi meja baca. Satu persatu, Ayu membuka, membaca, mencatat. Ia tidak ingin melewatkan apapun. Di antara ratusan halaman, ia menemukan laporan kecelakaan konstruksi. Satu insiden fatal yang menewaskan 2 teknisi lapangan, ditulis sebagai kecelakaan kerja yang tidak dapat dihindari. Namun, di balik laporan formal itu, Ayu menemukan sebuah memo tulisan tangan. Reza terlalu keras kepala. Kalau bicara, semua bisa runtuh. Jantung Ayu berdetak lebih cepat. Tangannya gemetar saat meletakkan kertas itu. Kemungkinan terburuk mulai terbentuk dalam pikirannya. Jika Reza mencoba menghentikan proyek karena bahaya teknis, dan jika dia disingkirkan karena kejujurannya, maka apakah Arga adalah anak dari seseorang yang telah dikorbankan demi menjaga nama baik perusahaan? Sementara itu, Arga merasakan perubahan dalam sikap Ayu. Bukan lagi dingin atau curiga, tapi penuh kecanggungan. Seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan, namun tertahan. Saat sore datang, Arga kembali duduk di samping Pak Surya seperti biasa. Ia bercerita dengan suara pelan, tentang anak kecil yang ia temui di pasar, tentang lelaki tua yang kehilangan rumah, dan tentang perempuan yang tampak kuat namun menyimpan luka dalam diam. Ayu berdiri di ambang pintu, mendengarkan dalam diam. Ketika Arga berkata, kadang orang kuat juga pengen diselamatkan, cuma nggak tahu caranya minta tolong, Ayu harus menahan air matanya agar tidak jatuh. Malam itu, Ayu mengajak Arga bicara 4 mata di ruang kantornya di rumah sakit. Untuk pertama kalinya, dia tidak berbicara sebagai direktur. Hanya sebagai seorang perempuan yang sedang menggali kebenaran. Aku tahu siapa ayahmu, Arga, kata Ayu pelan. Dan aku curiga,
Dia pernah disingkirkan oleh perusahaan ayahku. Arga menatapnya, tenang tapi tegang. Apa kamu tahu tentang proyek Bandung? Lanjut Ayu. Arga menggeleng. Ibu cuma bilang, ayah orang jujur. Terlalu jujur untuk dunia ini. Kalimat itu menghantam Ayu seperti palu godam. Ia merasa mual. Aku nggak yakin pantas membiarkan kamu terus di sini. Karena mungkin keluargaku penyebab kehancuran keluargamu. Arga berdiri. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Tapi ada luka lama yang terbuka kembali. Jadi aku di sini karena rasa kasihan. Bukan, Ayu buru-buru menjawab. Kamu di sini karena kamu menyelamatkan ayahku. Tapi aku takut. Kedekatan kita dibangun di atas kesalahan masa lalu. Arga menarik napas dalam. Kalau suara saya bikin luka makin dalam, mungkin memang saya harus pergi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke kamar Pak Surya, Arga tidak kembali. Keesokan paginya, Pak Surya menunjukkan reaksi yang mengejutkan. Aktivitas otaknya menurun. Gelombang emosional yang biasanya stabil setiap kali Arga hadir. Kini lenyap. Dokter Raka menunjukkan grafik penurunan ke Ayu. Ada sesuatu yang hilang dari lingkungannya. Dan saya yakin itu bukan obat. Mungkin suara itu. Ayu membaca ulang surat kecil yang Arga tinggalkan di meja resepsionis. Tolong jaga Bapak. Kalau suara saya justru membuka luka lama, lebih baik saya pergi. Surat itu sederhana, tapi Ayu tahu, kepergian Arga bukan bentuk penolakan. Itu bentuk kasih sayang paling jujur. Malam itu, Ayu kembali ke ruang Pak Surya. Ia duduk di kursi kosong yang biasa Arga duduki. Dan ia mulai bicara tentang masa kecilnya. Tentang kesepian menjadi anak dari seseorang yang terlalu sibuk membangun kerajaan bisnis. Tentang betapa ia membenci kelembutan, karena ia diajarkan bahwa kekuatan adalah satu-satunya jalan bertahan hidup. Ia bicara. Dan bicara. Namun suara itu tidak memiliki kehangatan seperti suara Arga. Ai tahu. Ia tidak bisa menggantikan. Dan juga tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Kehadiran Arga bukan kesalahan. Arga adalah kebenaran yang terlambat dikenali. Di tempat lain, Arga naik kereta keluar kota. Ia membawa sedikit pakaian dan buku catatannya. Ai tidak tahu ke mana akan pergi. Tapi satu hal pasti, ia tidak lari. Ia hanya butuh waktu untuk memaafkan. Bukan hanya Ayu, tapi juga dirinya sendiri. Jakarta kembali diguyur hujan saat Arga meninggalkan rumah sakit. Langit kelabu sila mencerminkan ISI kepalanya yang tak menentu. Payung tua yang ia pinjam dari pos satpam nyaris tak mampu menahan derasnya air. Tapi Arga terus berjalan, langkah-langkahnya berat, namun pasti. Ai tak tahu akan kemana. Hanya satu hal yang ia tahu, kepergiannya bukan bentuk pelarian. Ia memilih menjauh karena merasa bahwa kehadirannya, sekalipun membawa harapan, ternyata juga menyimpan luka yang belum sembuh. Dan luka itu mungkin bukan miliknya. Di rumah sakit, Ayu berdiri kaku di depan jendela kamar ayahnya. Pak Surya tampak lebih tenang, meski tanda-tanda aktivitas otaknya menurun drastis sejak Arga tidak lagi muncul. Dr. Raka, yang memantau grafik harian, menggeleng pelan. Sepertinya dia kehilangan sesuatu. Stimulasi emosional yang selama ini memicu perbaikan itu sudah tidak ada. Ayu menggigit bibirnya. Perasaan bersalah menumpuk dalam dadanya. Ia telah meminta kebenaran, dan kebenaran itu datang membawa harga yang tak terbayangkan, keheningan yang kembali menguasai. Tak butuh waktu lama sebelum media mulai mencium aroma cerita. Salah satu karyawan bagian IT membocorkan rekaman CCTV yang memperlihatkan interaksi Arga dengan Pak Surya. Video itu viral di media sosial dengan judul-judul bombastis. Anak jalanan memperbangunkan bos besar dari koma? Mukjizat atau manipulasi? Siapa sebenarnya Arga, si anak misterius? Wartawan berkumpul di lobi rumah sakit. Investor mulai menghubungi Ayu, mempertanyakan profesionalisme manajemen. Dewan Komisaris Surya Group mengadakan rapat darurat. Ini bisa merusak citra keluarga Surya, ucap salah satu anggota dewan. Anak itu bukan siapa-siapa. Dan kini orang-orang mempertanyakan integritas sejarah proyek-proyek lama.
Ayu hanya mendengarkan. Tak menyela. Hingga akhirnya, seseorang dari dewan bertanya tajam, apakah kamu tahu siapa ayah anak itu? Semua mata tertuju padanya. Ayu menatap lurus ke depan. Saya tahu. Dan saya sedang mencari tahu lebih dalam. Kalau benar dia anak dari Reza Wijaya, suara itu menekan, kita harus bersiap menghadapi kemungkinan gugatan hukum dan pengungkapan dokumen lama yang seharusnya sudah dikubur. Ayu menutup rapat buku catatannya. Kita tidak bisa terus berpura-pura. Kalau memang ada yang salah di masa lalu, tugas kita adalah memperbaikinya, bukan menyembunyikannya. Ruangan menjadi sunyi. Tak ada yang menyangka Ayu akan memilih jalan itu. Sementara itu, Arga tiba di Yogyakarta, kota yang pernah diceritakan ibunya sebagai tempat damai terakhir sebelum semuanya berubah. Ia menumpang tidur di masjid kecil dekat Malioboro dan mulai membantu relawan di sebuah pusat rehabilitasi komunitas bernama Sangkar Jiwa. Di sana, ia tidak menceritakan siapa dirinya. Hanya memperkenalkan diri sebagai Arga, remaja yatim piatu yang ingin belajar mendengar dan menemani. Pimpinan komunitas, seorang ibu separuh baya bernama Burini, menyambutnya tanpa banyak tanya. Kamu tidak perlu menjelaskan semuanya, Nak, kata Burini. Kadang orang datang ke tempat ini bukan karena ingin sembuh, tapi karena ingin dipercaya. Kalimat itu membuat Arga menangis malam itu. Untuk pertama kalinya sejak pergi dari Jakarta, ia merasa aman. Di Jakarta, Ayu melakukan satu langkah yang mengejutkan publik. Ia menggelar konferensi pers. Tanpa naskah, tanpa pengacara, tanpa penghalang. Ia berdiri sendiri di depan puluhan kamera dan wartawan. Saya Ayu Surya, ia membuka, putri dari Pak Surya Adinata, yang saat ini masih dalam kondisi koma. Saya ingin bicara tentang seorang anak bernama Arga, yang belakangan menjadi sorotan. Banyak yang mempertanyakan siapa dia, mengapa dia diizinkan masuk ke ruang ayah saya, dan apakah semua ini hanya kebetulan. Wartawan menanti dengan napas tertahan. Ada kemungkinan bahwa Arga adalah anak dari seseorang yang pernah bekerja untuk ayah saya. Seseorang yang di masa lalu mungkin disingkirkan karena terlalu jujur. Ayu berhenti sejenak. Saya tidak ada di sana saat semua terjadi. Tapi saya berada di sini sekarang. Dan saya tidak akan menutupi apapun. Kalau memang ada kesalahan dalam sejarah keluarga atau perusahaan kami, saya akan menjadi orang pertama yang mengakuinya. Sebuah pernyataan berani dan berbahaya. Tapi juga sangat manusiawi. Hari berikutnya, nama Ayu dan Arga kembali menjadi trending topik. Tapi kali ini bukan karena skandal, melainkan karena keberanian untuk membuka luka dan tidak berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Banyak komentar di media sosial menyatakan dukungan. Beberapa organisasi kemanusiaan mengangkat Ayu sebagai contoh pemimpin berintegritas. Namun Ayu tidak mencari pujian. Ia hanya ingin satu hal, memperbaiki sesuatu yang selama ini disembunyikan. Di Yogyakarta, Arga membaca berita itu dari koran yang ditempel di warung kopi. Ia membaca ulang nama Ayu. Bukan karena kaget, tapi karena ada rasa hangat yang menyelinap diam-diam di dalam dadanya. Malam itu, Burini mendekatinya. Kamu terlihat berbeda malam ini. Arga tersenyum tipis. Saya baru sadar mungkin saya juga butuh pulang. Bukan ke kota, tapi ke cerita yang belum selesai. Burini mengangguk. Kadang luka yang kita tinggalkan adalah pintu yang harus kita lewati. Arga menatap langit malam. Ia belum tahu apakah Ayu akan menerimanya kembali. Tapi ia tahu, momen kebenaran sudah sangat dekat. Pagi itu, sinar matahari menembus dedaunan pohon asam di halaman Sangkar Jiwa, pusat rehabilitasi kecil di pinggiran Yogyakarta. Arga duduk di bangku kayu sambil memegang buku catatannya. Di dalamnya tertulis puluhan nama, potongan cerita, dan refleksi pribadi yang ia kumpulkan selama 2 bulan terakhir. Ia belajar tentang kesabaran dari seorang pria tua dengan gangguan bipolar. Ia belajar tentang kehilangan dari seorang ibu muda yang ditinggal mati anaknya. Ia belajar tentang keberanian dari seorang mantan pecandu yang setiap hari berjuang untuk tidak kembali ke masa lalu. Di tempat ini, tidak ada dokter yang memeriksa dengan stetoskop. Tidak ada obat kimia. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting, kehadiran.
Kamu mau pulang ke Jakarta? Tanya Bu Rini suatu pagi saat mereka menyapu halaman bersama. Arga tidak langsung menjawab. Saya nggak tahu di sana saya tinggalkan banyak hal. Tapi saya juga merasa ada cerita yang belum selesai. Bu Rini tersenyum. Kalau kita tahu cerita itu belum selesai, mungkin itu tandanya kamu harus kembali. Bukan untuk menjelaskan, tapi untuk mendengarkan lagi. Kata-kata itu menancap di benak Arga. Ia tidak ingin kembali karena ego. Ia ingin kembali karena kini ia lebih siap, bukan sebagai anak yang marah, tapi sebagai seseorang yang belajar memahami luka termasuk luka miliknya sendiri. Sementara itu di Jakarta, Ayu tampak lebih sunyi dari biasanya. Ia tetap menjalankan perusahaannya. Rapat demi rapat. Dokumen demi dokumen. Tapi sesuatu dalam dirinya terasa kosong. Ia sering mendapati dirinya berdiri terlalu lama di depan kamar ayahnya. Menatap layar monitor. Menangis sesuatu. Bukan detak jantung. Bukan gerak tangan. Tapi suara. Suara Arga. Suara yang selama ini bukan hanya menghidupkan ayahnya, tapi juga dirinya. Ia membuka catatan harian digital miliknya dan membaca kembali tulisan dari beberapa bulan lalu. Arga adalah anomali. Ia bukan bagian dari sistem, tapi ia menjadi jantung dari sistem yang kami butuhkan. Ia tidak menyembuhkan dengan alat, tapi dengan kejujuran. Ayu tahu, ia harus mengambil langkah. Tidak bisa terus berharap seseorang kembali tanpa membuat ruang untuknya kembali. Suatu hari, Ayu mengunjungi sebuah lahan kosong milik perusahaan yang dulu direncanakan untuk dijadikan pusat perbelanjaan. Tapi kali ini, ia melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Bu Ayu, proyek ini sempat tertunda karena masalah izin. Kita bisa reaktivasi kalau ibu mau, kata kepala bagian properti. Ayu menggengak, lalu berkata, kita berencana. Saya ingin bangun pusat pemulihan komunitas, bukan rumah sakit. Bukan klinik. Tapi tempat di mana orang bisa duduk, bicara, dan merasa manusiawi lagi. Semua terdiam. Ia melanjutkan, namanya rumah pulang. Konsepnya sederhana. Sebuah ruang terbuka untuk siapa saja yang merasa kehilangan arah, lelah, atau hanya butuh tempat bernapas. Tidak ada biaya. Tidak ada pertanyaan identitas. Hanya kehadiran, perhatian, dan cerita. Kabar tentang proyek rumah pulang menyebar cepat. Beberapa pihak menilai Ayu terlalu idealis. Namun yang lain justru menyebutnya pelopor. Ia mulai membentuk tim kecil. Psikolog, relawan, seniman, pekerja sosial. Tapi ada satu orang yang tidak ada dalam daftar itu dan ia tahu siapa. Ia menulis email pendek ke alamat yang ia dapat dari Dr. Raka. Rumah pulang sedang dibangun. Kalau kamu siap, aku ingin kamu menjadi bagian dari awalnya. Tidak ada balasan selama seminggu. Hingga suatu pagi, Ayu tiba di lokasi proyek dan melihat seorang remaja berdiri di sudut, mengenakan tas ransel usang dan sepatu yang mulai usang. Arga. Mereka saling menatap. Tak satu kata pun diucapkan dalam beberapa detik pertama. Lalu Ayu mendekat, berdiri di sampingnya, dan berkata pelan, kamu datang. Arga tersenyum tipis. Rumah pulang. Kedengarannya seperti tempat yang saya cari sejak lama. Mereka berjalan berdua ke tengah lahan yang masih dipenuhi puing dan debu, tapi di sana, mereka melihat sesuatu yang lebih besar dari gedung atau rencana. Mereka melihat kemungkinan. Beberapa minggu kemudian, pembangunan dimulai. Arga bergabung sebagai fasilitator lapangan. Ia membantu menata ruang cerita, sudut membaca, dan kebun terapi. Ia tidak lagi menjadi anak ajaib dari cerita viral. Ia adalah seseorang yang telah memilih untuk bertumbuh bersama luka yang pernah ia alami. Di malam pembukaan rumah pulang, Ayu berdiri di depan puluhan tamu dan berkata, tempat ini bukan tempat untuk menyembuhkan orang lain. Tempat ini ada agar kita tidak sendirian saat mencoba menyembuhkan diri sendiri. Di belakangnya, Arga duduk, membaca ulang catatan lamanya. Dan di tengah malam, ia berjalan pelan ke rumah sakit, tempat Pak Surya masih terbaring. Ia masuk pelan, duduk di kursi lama yang pernah menjadi tempatnya bercerita. Hello, Pak. Saya kembali. Banyak hal yang berubah, tapi satu hal yang sama.
Saya masih percaya, suara bisa jadi jembatan. Pak Surya tidak menjawab. Tapi monitor jantungnya, sekali lagi, menunjukkan irama yang stabil dan tenang. Arga menatapnya, lalu tersenyum. Ia tidak lagi menunggu mukjizat. Karena sekarang, ia tahu, keberanian untuk kembali dan memulai lagi adalah mukjizat itu sendiri. Rumah pulang dibuka secara resmi pada awal musim hujan. Gedung sederhana bergaya semi tradisional dengan atap terbuka, taman kecil di tengah halaman, ruang baca beralaskan tikar, dan sudut-sudut sunyi yang disediakan untuk orang-orang yang hanya ingin duduk tanpa ditanya apa-apa. Sejak hari pertama, tempat itu tidak pernah benar-benar sepi. Ada ibu rumah tangga yang baru saja kehilangan suaminya. Ada remaja laki-laki yang ingin berhenti menyakiti diri sendiri. Ada seorang pensiunan guru yang tidak punya keluarga lagi. Dan di antara mereka, Arga hadir. Tidak sebagai penyelamat, tidak sebagai tokoh utama, tapi sebagai pendengar. Ia menghabiskan waktu berjam-jam duduk bersama siapa saja yang datang. Mendengarkan, tanpa menghakimi. Terkadang menulis cerita pendek berdasarkan percakapan yang ia alami. Cerita-cerita itu kemudian ditempel di papan dinding terbuka berjudul, Suara yang Tak Pernah Didengar. Ayu melihatnya dari jauh. Ia bangga, tapi juga khawatir. Di sisi lain, permintaan terhadap rumah pulang meningkat drastis. Media kembali menyorot proyek ini, kali ini dengan sudut pandang positif. Banyak tokoh publik menyumbang dana, bahkan beberapa organisasi luar negeri tertarik bekerja sama. Salah satu investor dari Singapura, melalui koneksi bisnis lama Ayu, mengajukan proposal. Kami ingin menduplikasi model rumah pulang ke beberapa kota besar di Asia Tenggara. Formatnya sederhana, dampaknya kuat, dan potensi sosial bisnisnya luar biasa. Ayu membaca proposal itu di ruang kerjanya, dengan tatapan dalam. Di atas kertas, semua tampak logis. Scalability, replikasi model, Standarisasi pelatihan fasilitator. bahkan ada kemungkinan menjadi bagian dari program kesejahteraan regional PBB. Tapi satu kalimat dalam proposal itu membuatnya ragu. Untuk efektivitas dan konsistensi, elemen naratif emosional, contoh, metode Arga, akan disederhanakan dan dikemas dalam format pelatihan singkat. Ayu menutup map itu dan menatap keluar jendela. Malam itu, ia memutuskan untuk membicarakannya langsung dengan Arga. Kamu percaya rumah pulang ini bisa diperbanyak di kota lain? Tanya Ayu saat mereka duduk di ruang tengah, dikelilingi suara hujan di luar. Arga menoleh, tampak berpikir. Secara bangunan? Mungkin. Tapi secara rasa? Belum tentu. Ayu mengangguk pelan. Mereka ingin menduplikasi. Termasuk kamu. Tapi mereka bilang metode kamu terlalu emosional dan sulit distandarisasi. Arga tertawa kecil. Ya karena saya bukan metode. Ayu ikut tersenyum. Tapi senyumnya cepat memudar. Kalau saya bilang, kita butuh ekspansi untuk menjangkau lebih banyak orang, kamu setuju? Arga menatapnya lama. Saya setuju dengan menjangkau. Tapi tidak setuju kalau itu harus dengan mengorbankan keaslian. Ayu menarik napas. Kalau kita ingin dampak lebih besar, kita butuh sistem. Kamu tahu itu, kan? Dan sistem kadang membunuh rasa. Jawab Arga pelan. Apa kamu ingin kita kembali ke awal? Di mana orang hanya jadi angka, dan cerita jadi laporan. Percakapan itu tidak meledak menjadi pertengkaran. Tapi sunyi setelahnya terasa jauh lebih dingin. Beberapa hari kemudian, Ayu mengundang tim eksternal untuk presentasi rencana ekspansi. Investor datang. Konsultan hadir. Semuanya membawa grafik, rencana, dan simulasi keuntungan sosial. Arga hadir juga duduk di belakang, mendengarkan, mencatat. Tidak menyela. Hingga satu momen, seorang konsultan berkata, untuk mempercepat adopsi di daerah lain, kami akan mengganti ruang cerita dengan modul visual dan sesi audio yang distandarisasi. Kami akan membuat cerita, Arga versi digital, agar bisa diputar kapan saja. Seketika ruangan hening. Ayu menoleh ke Arga, yang duduk diam. Tak ada ekspresi di wajahnya. Tapi tangannya menggenggam erat buku catatan di pangkuannya. Malam itu, ia tidak tinggal di rumah pulang.
Ia berjalan ke rumah sakit, duduk lagi di kursi tua di samping Pak Surya. Pak, kalau semua yang kita bangun malah kembali jadi seperti dulu, itu artinya saya gagal, ya? Pak Surya tetap diam. Tapi Arga merasa, jika ayah Ayu bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Tidak, kamu hanya sedang diuji." Esok harinya, Ayu menemukan catatan tertinggal di ruang kecil tempat Arga biasa menulis. Kalau rumah pulang berubah jadi tempat tanpa suara manusia, saya tidak tahu apakah saya masih bisa tinggal di dalamnya. Tidak ada tanda tangan. Tapi Ayu tahu siapa yang menulis. Dan kali ini, rasa kehilangan jauh lebih dalam dari sebelumnya. Dalam beberapa hari berikutnya, rumah pulang tetap berjalan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ruang cerita tidak seramai biasanya. Pengunjung duduk, tapi tak lagi banyak yang bicara. Fasilitator menggantikan peran Arga, tapi sebagian besar hanya menjalankan tugas. Ayu mencoba tetap tenang. Ia ikut turun langsung, berbicara dengan pengunjung, mendengarkan, memberi masukan. Tapi semakin ia mencoba mengisi ruang kosong itu, semakin terasa bahwa ruang itu tidak bisa diisi. Suatu malam, Ayu menulis di jurnal pribadinya. Mungkin ini kesalahan saya. Saya terlalu ingin tempat ini hidup, hingga lupa bahwa hidup bukan sekadar program. Itu adalah kehadiran. Dan Arga adalah detak jantung dari tempat ini. Ia memejamkan mata. Dan dalam hening, ia tahu dirinya harus menemukan Arga kembali. Bukan hanya untuk rumah pulang, tapi untuk semua yang telah dimulai bersama. Langit Jakarta mendung ketika Ayu turun dari mobil pribadinya di depan sebuah terminal kecil yang sunyi. Ia membawa tas ransel, sesuatu yang tak biasa ia lakukan. Kali ini, ia tidak berangkat sebagai CEO, bukan juga sebagai pendiri rumah pulang. Ia hanya seorang perempuan yang sedang mencari seseorang yang pernah menyentuh bagian terdalam dalam dirinya. Sudah 2 minggu sejak Arga pergi. Dan sejak itu, sesuatu dalam dirinya perlahan runtuh. Rumah pulang tetap berjalan, iya. Tapi tempat itu menjadi semacam cangkang indah tanpa nyawa. Orang datang, tapi tidak lagi bertahan lama. Fasilitator bekerja, tapi kehilangan sentuhan personal. Ayu mulai menyadari, rumah pulang tidak bisa berdiri hanya dengan struktur, jadwal, dan laporan. Tempat itu lahir dari kejujuran dan Arga adalah pusat kejujuran itu. Ia memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta, tempat terakhir yang pernah Arga tinggali sebelum kembali ke Jakarta. Di sana, ia menyusuri kembali jejak Arga. Bertemu Burini di Sangkar Jiwa. Mendengar cerita dari anak-anak muda yang pernah menjadi bagian dari lingkaran kecil Arga. Dan akhirnya, setelah berhari-hari bertanya, menunggu, dan berjalan kaki ke pelosok desa, ia menemukannya. Arga sedang duduk di beranda rumah kayu milik seorang pendeta tua yang dulu pernah dirawat di Sangkar Jiwa. Ia mengenakan kemeja lusuh, rambutnya sedikit lebih panjang, dan di tangan kanannya tergenggam buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Saat melihat Ayu muncul di depan pagar, Arga membeku sejenak. Lalu perlahan berdiri. Mereka berdiri berhadapan dalam diam. Tak ada kata yang keluar selama hampir 1 menit. Lalu Ayu berkata, "Aku mencarimu." Arga tidak menjawab langsung. Ay mengenggak kasal. Lalu memberi isyarat untuk duduk. Mereka duduk berseberangan di atas bangku bambu, hanya ditemani suara dedaunan dan angin yang berembus pelan. "Aku takut kamu nggak mau ditemui," kata Ayu akhirnya. Arga menatap ke depan. "Aku juga takut kamu datang karena ingin mengembalikan semuanya seperti dulu." Ayu tersenyum pahit. "Aku datang, bukan untuk memintamu kembali bekerja, tapi untuk mendengar, kali ini dengan lebih jujur." Arga menoleh. Matanya tidak lagi menyimpan kemarahan. Rumah pulang, sejak awal, bukan tentang menyelamatkan orang lain, tapi tentang keberanian untuk tidak melarikan diri dari luka sendiri. Ayu mengangguk. Aku tahu. Tapi kadang ambisi membuatku lupa. Aku ingin membantu lebih banyak orang. Sampai lupa bahwa membantu bukan berarti mengatur semuanya. Dan aku, jawab Arga pelan, lupa bahwa kamu juga berjuang. Bukan hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai anak perempuan yang ingin ayahnya bangun kembali. Sunyi sejenak.
Lalu Ayu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah lembar kertas lusuh potongan puisi yang dulu Arga tempel di dinding rumah pulang. I am Mbakakanpelan. Kita bukan tempat tujuan. Kita hanya rumah yang terbuka. Tak semua yang datang akan tinggal, tapi semua yang tinggal pernah terluka. Arga tersenyum. Itu tulisan pertama yang saya buat setelah ibu saya meninggal. Saya pikir, saya tulis untuk dia. Tapi ternyata saya tulis untuk diri saya sendiri. Ayu Melatakan Kurtas itu di meja. Kalau kamu bersedia, bukan untuk kembali, tapi untuk berjalan bersama, tanpa tekanan. Aku ingin kamu ada. Arga terdiam. Radu berkata, dengan satu syarat. Ayu menoleh. Kita hentikan proyek ekspansi dulu. Kita buktikan bahwa satu rumah pulang bisa benar-benar hidup dulu sebelum memikirkan cabang. Ayu mengangguk cepat. Setuju. Minggu berikutnya, Arga kembali ke Jakarta. Namun kali ini, ia tidak masuk sebagai pahlawan yang kembali dari pengasingan. Ia masuk pelan-pelan, duduk di ruang cerita seperti biasa, dan mulai menyapa para pengunjung dengan sapaan sederhana. Mau cerita hari ini? Tak butuh waktu lama sebelum tempat itu kembali hidup. Ruang cerita penuh setiap sore. Cerita-cerita baru mulai ditulis dan ditempel di dinding. Dan Ayu duduk lebih sering di ruang itu, bukan untuk mengatur, tapi untuk belajar mendengarkan. Suatu sore, saat sesi sudah hampir selesai, seorang anak kecil berusia sekitar 9 tahun duduk di samping Arga dan bertanya polos. Mas, kamu siapa sih? Kok semua orang senang kalau kamu ada? Arga tersenyum, menatap Ayu yang sedang menyusun teh di pojok ruangan. Aku, jawabnya sambil tersenyum. Aku cuma orang yang dulu juga pernah nggak punya tempat pulang. Malam itu, Ayu dan Arga duduk berdua di halaman belakang rumah pulang, tempat mereka biasa berdiskusi sebelum semua menjadi rumit. Menurutmu, Ayu, Arga bertanya, kita sedang bangun apa sebenarnya? Ayu menatap langit malam, lalu menjawab, bukan tempat. Bukan program. Tapi keberanian untuk saling lihat tanpa topeng. Arga mengangguk. Dan kalau suatu hari kamu harus pergi lagi? Ayu bertanya. Aku nggak akan kabur, kata Arga. Kalau aku pergi, itu karena aku tahu sudah waktunya memberi ruang buat orang lain bertumbuh. Ayu tersenyum. Ia tahu, meskipun masih banyak hal yang akan datang, meskipun luka belum benar-benar hilang, rumah pulang kini sudah benar-benar hidup. Dan mereka dua orang dengan masa lalu yang penuh luka sudah mulai berdamai dengan masa depan. Rumah pulang kini dikenal luas, tidak hanya di Jakarta atau Indonesia, tapi juga di luar negeri. Artikel dari media internasional menyoroti bagaimana tempat kecil ini mampu menjadi oase bagi jiwa-jiwa yang lelah. Ayu dan Arga mulai menerima undangan dari konferensi global, webinar kemanusiaan, dan jaringan organisasi sosial dunia. Semua berjalan lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Namun di balik itu, datang juga tantangan yang tidak bisa mereka abaikan. Suatu hari, Ayu menerima email dari perwakilan lembaga sosial besar berbasis di London. Mereka menawarkan investasi multimiliar untuk menjadikan rumah pulang sebagai model pusat pemulihan komunitas regional di Asia Tenggara. Proposal mereka sangat meyakinkan. Dengan dana dan jaringan kami, tulis mereka, rumah pulang dapat menjangkau jutaan jiwa, tidak hanya ratusan. Kami ingin membantu menyebarkan nilai-nilai ini ke lebih banyak tempat. Namun ada satu syarat penting yang membuat Ayu ragu. Untuk menjaga konsistensi lintas negara, model rumah pulang harus distandardisasi. Sistem pelatihan akan diganti dengan kurikulum global. Dan yang paling menyakitkan, elemen naratif personal seperti dinding cerita, sesi mendengar bebas, bahkan model fasilitator tanpa struktur akan diubah menjadi modul tetap yang bisa diaudit dan diukur. Ayu membaca berulang kali kalimat itu. Semua terasa terlalu teratur, terlalu rapi. Dan justru itulah yang membuat tempat ini dulu berbeda. Di ruang terbuka rumah pulang, Arga sedang duduk bersama dua pengunjung baru, seorang duda muda yang baru kehilangan anaknya, dan seorang mahasiswa yang sedang mengalami depresi berat. Ia tidak memberi saran. Ia hanya mendengar. Dan saat mereka selesai bicara, Arga berkata, kamu nggak sendirian. Tempat ini mungkin nggak bisa kasih solusi, tapi kamu akan didengar.
Mereka menangis, lalu tertawa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, si duda muda itu bisa tidur tanpa mimpi buruk. Ketika Ayu tiba membawa kabar tentang proposal investasi, Arga menyambutnya dengan senyum datar. Mereka duduk berdua di sudut taman, seperti biasa. Kalau diterima, kata Ayu pelan, kita bisa buka rumah pulang di Manila, di Kuala Lumpur, di Bangkok. Bahkan mungkin di kota-kota kecil yang belum punya fasilitas seperti ini. Arga mendengarkan. Tapi mereka minta kita ubah format. Biar lebih profesional, katanya. Lebih efisien. Lebih aman. Arga terdiam beberapa detik, lalu bertanya, dan menurutmu? Ayu menarik napas panjang. Aku belum tahu. Tapi jujur, dulu aku ingin rumah pulang hidup selamanya. Kalau ekspansi adalah cara satu-satunya, mungkin itu jalannya. Arga mengangguk. Tapi kalau hidup selamanya artinya kehilangan jiwa kita sendiri, apa itu tetap rumah pulang? Suni menggantang di antara mereka. Aku tahu kamu takut kehilangan momentum. Lanjut Arga. Tapi mungkin, kita harus siap kehilangan skala demi menjaga makna. Beberapa hari kemudian, Ayu mengundang tim internal dan relawan utama untuk rapat khusus. Ia mempresentasikan tawaran dari luar negeri, lalu membuka ruang diskusi. Beberapa setuju, beberapa menolak. Sebagian besar bingung. Kalau kita bisa bantu lebih banyak orang, kenapa enggak? Kata seorang fasilitator muda. Tapi siapa yang kita bantu kalau semua jadi seragam dan dingin? Jawab yang lain. Diskusi memanas. Argumen berdatangan. Namun Ayu tetap tenang. Hingga akhirnya, Arga berdiri. Rumah pulang bukan tempat ajaib. Tempat ini hanya bisa hidup karena orang-orang yang jujur ada di dalamnya. Kalau kita mulai mengganti kejujuran dengan format, mendengar dengan modul, dan wajah dengan logo, kita kehilangan akar. Ia menatap Ayu. Aku tidak menolak perubahan. Tapi aku percaya, perubahan yang baik tidak datang dari ketakutan kehilangan, tapi dari keberanian menjaga yang benar. Ayu menandak. Kalimat itu seperti mengetuk bagian terdalam dalam dirinya. Malam itu, Ayu duduk sendiri di kamar ayahnya yang masih koma. Ia membaca ulang catatan harian yang dulu ditulis saat rumah pulang baru dibuka. Tempat ini akan menjadi rumah. Tapi hanya jika kita bersedia kehilangan kontrol dan memberi ruang bagi hidup yang nyata. Ia menatap wajah ayahnya yang tampak tenang. Apa Bapak juga pernah menghadapi pilihan seperti ini? Bisiknya. Antara jadi besar atau jadi benar. Pak Surya tetap diam. Tapi di dalam hati Ayu, ia mendengar jawaban, pilih yang kamu bisa pertanggungjawabkan di cermin. Keesokan paginya, Ayu mengadakan konferensi pers kecil. Ia berdiri di depan papan rumah pulang, ditemani Arga dan tim relawan. Beberapa hari terakhir, kami menerima tawaran besar untuk menjadikan rumah pulang sebagai model internasional. Kami sangat tersanjung. Tapi setelah pertimbangan panjang, kami memutuskan untuk tidak menerima tawaran tersebut. Wardawan Turkjat. Beberapa bertanya mengapa. Ayu menjawab, karena rumah pulang bukan produk. Ini bukan sistem yang bisa dikemas dan dijual. Ini adalah ruang rasa. Dan rasa tidak bisa dipatenkan. Tepuk tangan kecil terdengar dari relawan di belakang. Namun, tambah Ayu, kami tidak menutup diri dari kolaborasi. Kami ingin rumah pulang berkembang. Tapi dengan akar tetap tertanam, bukan tercabut. Hari itu menjadi titik balik. Bukan karena mereka menolak kesempatan besar. Tapi karena mereka memilih dengan sadar. Arga kembali menulis di papan cerita. Ayu kembali mendengar bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai manusia. Dan rumah pulang mulai benar-benar tumbuh. Bukan karena jumlah pengunjung, tapi karena kedalaman koneksi di dalamnya. Malam harinya, di bawah langit Jakarta yang bersih dari awan, Ayu dan Arga duduk berdua di bangku halaman. Kamu tahu, kata Ayu sambil menatap bintang, dulu aku ingin rumah pulang menjadi warisan dari ayahku. Arga menilai. Tapi sekarang aku sadar, ini bukan tentang warisan. Ini tentang membangun sesuatu yang bahkan Bapak pun mungkin tidak sempat ajarkan. Keberanian menjadi kecil, tapi berarti. Arga tersenyum. Itu lebih kuat dari apapun.
Dan malam itu, mereka tahu. Mereka mungkin belum selesai. Tapi mereka tidak tersesat. Pagi itu, rumah pulang belum ramai. Masih terlalu awal untuk para pengunjung datang. Namun, Arga sudah berada di sana, menyapu halaman, seperti biasa. Ia tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Ia tidak pernah merasa bahwa tempat ini adalah miliknya. Tapi setiap sudut, setiap kayu di dinding, setiap lembar cerita yang tergantung, terasa seperti bagian dari dirinya. Ayu datang membawa 2 gelas teh hangat. Mereka duduk di bawah pohon beringin besar, tempat yang belakangan menjadi pusat ketenangan untuk siapapun yang gelisah. Sesuatu dalam diriku bilang, hari ini akan berbeda, kata Ayu. Arga menatapnya. Maksudmu? Enta. Rasanya seperti ada sesuatu yang akan berubah. Tapi aku tidak tahu apa. Di rumah sakit, Pak Surya masih terbaring seperti biasa. Sudah hampir 1 tahun sejak ia koma. Para dokter sudah berhenti memberikan prediksi pasti. Namun hari itu, seorang perawat yang sedang memeriksa monitor mendapati hal aneh. Gelombang otak Pak Surya meningkat, lebih stabil dari biasanya. Perawat itu memanggil dokter. Dokter Raka datang, memantau, lalu mengangguk perlahan. Saya tidak bisa menjanjikan, tapi ada aktivitas yang tidak biasa. Pada siang hari, kelopak mata Pak Surya perlahan bergerak. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia membuka mata. Kabar itu sampai ke Ayu saat ia sedang membantu menata sudut perpustakaan kecil di rumah pulang. Ia tidak langsung bereaksi, hanya menatap kosong beberapa detik, lalu berlari keluar tanpa berkata sepatah kata pun. Arga menyusul. Mereka tiba di rumah sakit bersama-sama, dan mendapati Pak Surya sudah siuman, meski masih lemah. Ia belum bisa bicara lancar, tapi mengenali wajah Ayu. Matanya berkakak. Pak, bisik Epsilon sambil menggenggam tangannya. Akhirnya, Dokter Raka menjelaskan bahwa pemulihan masih panjang. Tapi ini adalah momen langka keajaiban yang bahkan tim medis tak bisa jelaskan. Di belakang Ayu, Arga berdiri diam. Pak Surya menoleh padanya. Dan dengan suara parau, nyaris tak terdengar, ia berkata, Reza? Arga membeku. Ayu menoleh cepat. Bukan, Pak, kata Ayu lembut. Ini Arga, anaknya. Pak Surya terdiam. Nafasnya tertahan. Lalu perlahan, air mata menetes dari sudut matanya. Beberapa hari kemudian, Pak Surya cukup kuat untuk berbicara lebih jelas. Ayu duduk di sisinya, sementara Arga berdiri di sudut ruangan, tidak ingin memaksa. Maafkan Bapak, ucap Pak Surya dengan suara serak. Reza. Dia orang jujur, tapi aku takut. Takut proyek hancur. Takut kehilangan semua yang kubangun. Aku singkirkan dia. Lalu dia menghilang. Aku tidak pernah tahu dia meninggal. Arga menunduk. Di dalam dadanya, gejolak yang selama ini tersembunyi mulai pecah. Saya tidak datang untuk menuntut, katanya pelan. Saya hanya ingin tahu, apakah ayah saya mati sia-sia? Pak Surya menatapnya lama. Tidak. Dia berani. Dan kamu bukti bahwa keberanian itu tidak pernah sia-sia. Beberapa minggu berikutnya, proses pemulihan Pak Surya berjalan perlahan. Ia mulai mengikuti terapi ringan dan membaca ulang dokumen-dokumen lama yang dulu ia tinggalkan. Ayu sering membacakan catatan rumah pulang di samping tempat tidurnya. Dan suatu sore, ia berkata, Bapak mau ke sana. Lihat dengan mata kepala sendiri. Ayu dan Arga mendampingi Pak Surya ke rumah pulang dengan kursi roda. Para relawan menyambut tanpa formalitas. Pengunjung tidak mengenali Pak Surya sebagai tokoh besar atau pemilik perusahaan, hanya sebagai seorang pria tua yang ingin duduk dan mendengar. Di ruang cerita, Pak Surya mendengar kisah seorang mantan narapidana yang ingin menjadi ayah yang lebih baik. Ia meneteskan air mata. Bukan karena kasihan, tapi karena ia tahu. Semua orang berhak mendapat kesempatan kedua. Malam itu, di halaman rumah pulang, 3 orang duduk dalam diam. Ayu, Arga, dan Pak Surya. 3 generasi. 3 masa lalu. 3 luka yang pernah nyaris tidak bertemu. Aku pernah berpikir, kata Ayu pelan, bahwa keluarga adalah sesuatu yang pasti. Ternyata,
Kadang keluarga adalah pilihan. Pak Surya menatap langit. Aku menyesal tidak cukup mendengarkan di masa lalu. Tapi melihat kalian berdua, Aku tahu, masih ada harapan. Arga hanya tersenyum. Kalau tempat ini bisa ada karena luka dan harapan. Mungkin kita bertiga adalah fondasinya. Beberapa bulan kemudian, rumah pulang menjadi rumah kedua bagi banyak orang. Bukan karena fasilitasnya, tapi karena kehadiran manusia di dalamnya. Pak Surya menjadi pembicara dalam beberapa sesi reflektif bukan sebagai mantan konglomerat, tapi sebagai seseorang yang pernah salah dan memilih untuk tidak lari. Ayu membentuk program mentoring untuk pemimpin muda, mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kontrol, tapi dari keberanian untuk mempercayai proses. dan Arga. Arga terus duduk di ruang cerita, menulis, mendengar, dan hadir seperti awal mula semuanya. Suatu malam, ia menulis kalimat terakhir di buku catatan lamanya. Tidak semua orang butuh jawaban. Kadang, cukup tahu bahwa mereka tidak sendiri. Ia menutup buku itu. Dan di luar, di bawah langit yang tenang, rumah pulang berdiri. Tidak sempurna, tidak megah, tapi hidup. Dan itu sudah cukup.